Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 3 Desmond Mahesa mengusulkan tahanan kota terhadap Putri Chandrawati. Adilkah usulan ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam Mbak Safa. Ya Pak Sugeng, sebelumnya Putri Chandrawati kembali diperiksa pada hari ini. Apakah usai pemeriksaan Putri sudah sepatutnya untuk segera ditahan? Kewenangan menahan itu ada pada penyidik, ya. Setiap kasus mempunyai karakteristik berbeda-beda. Jadi kalau saya melihat, saya lebih kepada kooperatif atau tidak Putri, ya. Kooperatif atau tidaknya ini terletak pada pemberian keterangan dia. Kita melihat yang pertama itu terkait dengan soal latar belakang kasus ini terjadi atau orang biasa sebut motif, ya. Ibu Putri kan selalu menyatakan motifnya adalah pelecehan, ya. Kita sudah melihat bahwa di dalam rekonstruksi yang dimaksudkan terjadi di Magelang itu tidak ada persentuhan antara Brigadir Yosua yang diperankan oleh peran pengganti dengan Ibu Putri. Ibu Putri ada di tempat tidur, kemudian Yosua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur, menempatkan diri seperti seorang bawahan atau bahkan seorang rendahan, ya, di hadapan Ibu Putri. Jadi ini keterangan ini berbeda dengan fakta rekonstruksi. Kalau Ibu Putri terus membantah seperti ini, ya, itu bisa menjadi alasan penahanan karena dia tidak kooperatif. Yang dimaknai tidak kooperatif itu tidak jujur, ya, tidak jujur tentang peristiwa. Jadi saya lebih pada arah sana, yaitu tidak kooperatif. Salah satu alasan untuk melakukan penahanan adalah tersangka tidak kooperatif. Akan tetapi apakah tahanan kota atau tahanan rumah atau tahanan rutan, ini kembali kepada penyidik ini, ya. Ya, Pak Sugeng, namun adilkah wacana tahanan kota bagi Putri Chandrawati? Mengingat banyak kasus lain di mana seorang ibu tetap ditahan meskipun memiliki anak yang masih balita. Ya, kalau soal adil memang kita melihat beberapa kasus itu ada tersangka-tersangka yang ditahan walaupun dia punya balita, ya. Oleh karena itu harus ini menjadi perhatian juga dari penyidik karena tekanan publik itu begitu besar, ya. Tekanan publik begitu besar, tapi saya kembalikan pada penyidik lah, ya. Saya sebagai pengamat kepolisian, ya, penyidik harus peka terhadap permintaan ini. Kalau misalnya saya melihat dari satu sisi ini, ya, dia tidak kooperatif, ditahan, ya, seperti itu. Ya, apakah Anda melihat polisi seperti menunda penahanan Putri Chandrawati? Kira-kira apa tujuannya, Pak Sugeng? Penahanan bisa dilakukan setiap saat, ya, dan ketika belum ditahan berarti ada satu keterangan yang masih dibutuhkan dari tersangka. Hari ini saya melihat sudah dikonfrontir, artinya keterangannya sudah terakhir nih. Jadi acara konfrontir adalah acara terakhir dari pemeriksaan dalam perkara teknik pemeriksaan dalam perkara penyidikan ini, ya. Setelah rekonstruksi, wawancara, interogasi, sekarang ini adalah konfrontir. Setelah acara konfrontir ini statusnya harus ditetapkan, ditahan atau tidak. Kalau masih tidak kooperatif terkait motif, ya, padahal di dalam kemarin saya lihat rekonstruksi tidak ada persentuhan dengan Ibu Putri, ditahan, ya, karena berangkatnya dari keterangan Ibu Putri yang mengakibatkan Pak FS itu marah, gitu. Ya, Pak Sugeng, sebelumnya LPAI menyatakan bahwa anak balita Putri Sambo lebih baik bersama ibunya meskipun statusnya ditahan. Sebetulnya bagaimana mekanismenya, Pak Sugeng?
ada hak-hak khusus memang terhadap seorang ibu yang sedang menyusui biasanya ya. Apakah masih menyusui? Ini kalau menyusui maka diberikan tempat khusus untuk menyusui, ya tidak di dalam tahanan. Tidak di dalam tahanan. Kalau tidak dalam kondisi khusus menyusui, ya tidak ada masalah, ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu pengasuhan anaknya itu harus dibicarakan oleh keluarga besar mereka. Baik, terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW telah bergabung bersama kami di iNewsroom.